Selamat malam Bapak Wahyu Purbo Santoso, SE, MM, CFRM, CPOD. Izin Pak, saya Kendes Wandi Saragi dari kelas MJ 204. Izin mempresentasikan eh, tugas UAS saya, yaitu di mana presentasi terkait perekonomian Indonesia April 2021 atau PDB triwulan 1 tahun 2021. Nah, untuk kondisi perekonomian Indonesia per April 2021 ini sebagai pengantarnya. Ini PDB-nya untuk triwulan 1 2021 terkontraksi 0,74% years on years. Ini lebih baik dibanding kontraksi tahun 2020 minus 2,07% years on years. Kemudian untuk nilai tukar rupiahnya ada di angka 14.530 per US dollar. Kemudian untuk inflasi IHK-nya, indeks harga konsumennya per April 2021 ini 0,13% month to month. Ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 ini naik dari 1,37% menjadi 1,42%. Ini menggambarkan bahwa pemulihan yang terjadi belum sepenuhnya yang membaik. Ini dapat kelihatan sektor eksternalnya sudah membaik, namun stimulus pemerintah menopang aktivitas, sedangkan konsumsi masyarakat masih tertekan karena pembatasan mobilitas yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian kita akan eh, menganalisis terkait dengan produk domestik bruto, pendekatan pengeluaran, di mana PDB sama dengan konsumsi tambah investasi, tambah government spending, tambah ekspor, dikurangi impor. Ini konsumsi rumah tangga ini dipengaruhi oleh daya beli, mobilitas, dan ekspektasi terhadap pasar. Kemudian investasi atau pembentukan modal tetap bruto ini dipengaruhi oleh suku bunga, kredit, dan prospek usaha. Tentunya jika suku bunganya tinggi, ini akan menghambat investasi ya, karena eh, sektor sektor real akan terkontraksi jika suku bunga tinggi karena modal yang harus dikeluarkan pengusaha itu akan naik karena mereka kan biasanya meminjam. Kemudian konsumsi pemerintah ini dapat kita lihat di 2021 ini kelihatan dari stimulus fiskal dan belanja sosial. Kemudian ekspor neto ini dipengaruhi oleh kurs permintaan global dan impor bahan baku. Jika kita lihat di sini, PDB triwulan 1 tahun 2021 memang terkontraksi, namun kontraksinya itu jelas progresnya semakin mengecil menuju positif. Jika kita lihat dari triwulan 2 tahun 2020, itu berada di angka minus 5,32%. Kemudian triwulan 3-nya minus 3,49%. Triwulan 4 2020 minus 2,19% dan triwulan 1 tahun 2021 minus 0,74%. Ini menunjukkan ada progres pemulihan yang sangat baik karena stimulus fiskalnya sudah mulai memberi dorongan dan sektor eksternalnya sudah membaik. Namun ini belum pulih penuh karena memang seperti yang kita tahu bahwa eh, pembatasan sosial itu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi belum totally masyarakat itu bisa beraktivitas secara bebas. Sehingga implikasinya kebijakan tetap harus dapat dijaga dengan stimulus yang tepat sasaran dan menciptakan stabilitas keuangan. Di sini kita lihat PDB dari sisi pengeluaran. Nah, ekspor kita itu tumbuh positif, triwulan 1 itu 6,74%. Mitra utamanya itu dari Tiongkok dan Amerika. Kemudian impor naik 5,27%.
Ini sejalan dengan perbaikan aktivitas dan kebutuhan bahan baku. Ini artinya ekonomi itu sudah mulai bergerak karena sudah ada kebutuhan akan bahan baku. Kemudian konsumsi pemerintah naik 2,96%. Ini karena realisasi stimulus fiskal. Investasinya masih terkontraksi minus 0,23%. Tetapi kontraksinya sudah jauh lebih kecil. Artinya sudah ada kelihatan pembelian mesin, pembangunan pabrik, dan kendaraan operasional masih minus tapi sudah semakin mengecil. Artinya sudah mulai ada tanda-tanda kegiatan produksi kembali ekspansif. Kemudian konsumsi rumah tangga masih melambat, ini paling dalam minus 2,23%. Ini tentunya karena tadi pembatasan aktivitas itu dan memang saat itu daya beli itu sangat turun karena banyak memang masyarakat itu yang harus dipecat dari pekerjaannya karena memang kondisi perekonomian saat itu babak belur. Kemudian kita jika kita lihat dari sisi lapangan usaha, sudah ada perbaikan namun belum merata. Ini ada pertumbuhan tertinggi pada tiga sektor. Yang pertama, informasi dan komunikasi. Ini sangat jelas karena pada saat COVID, kita kan sangat bergantung dari bekerja jarak jauh, belajar jarak jauh, bahkan ada yang beribadah jarak jauh. Jadi sektor ini tentunya sangat diuntungkan ya karena permintaannya meningkat. Kemudian pengadaan air, ini layanan dasar seperti biasa saja. Kemudian untuk jasa kesehatan ini juga permintaannya sangat naik signifikan tentunya karena memang kondisi 2021 tersebut adalah bencana terhadap kesehatan ya. Jadi permintaan akan kesehatan itu akan naik tinggi. Nah, ini ada stabilitas nilai rupiah untuk nilai tukar per 9 April 2021 itu 14.530 nilai tukar dolar. Indeks dolarnya 92,06. Indeks dolar terhadap mata-mata uang utama di dunia, bukan terhadap rupiah ya. Ini ini terhadap yen Jepang, pound sterling, euro, franknya Swiss. Jadi ini bukan terhadap rupiah. Ini bisa dibilang rendah. Artinya sebenarnya dolar itu tidak terlalu perkasa, sehingga sebenarnya inflasi itu tidak terlalu tinggi. Karena dolarnya tidak terlalu eh, naik sehingga ketika negara-negara yang lima tadi itu mengimpor dari Amerika itu biaya impornya tidak terlalu naik sehingga tidak terlalu mengakibatkan inflasi. Kemudian yield SBN 10 tahun itu investor itu menuntut imbal hasil 6,39% untuk tenor 10 tahun. Ini sebenarnya sangat moderate. Ini menandakan bahwa sebenarnya resiko terhadap perekonomian Indonesia itu masih bisa dibilang terkendali karena imbal hasil yang diminta masih moderate. Kemudian yield USD 10 tahun itu 1,619%. Nah, ini ada pengaruh kurs ke PDB. Jika rupiah menguat, berarti tentunya impor lebih murah. Tekanan biayanya turun, artinya tidak inflasinya bisa terkendali. Harga barang-barang itu bisa dibilang murah. Namun jika rupiah melemah, ini akan mengakibatkan inflasi ya, karena inflasi terhadap barang-barang impor harganya akan naik karena untuk membeli barang dari luar kita harus membayar lebih. Namun ekspor kita lebih kompetitif karena mata uang kita melemah. Jadi orang luar itu dapat membelinya dengan lebih murah. Nah, biaya produksi bahan baku impor ini mempengaruhi harga. Nah, jika tadi rupiahnya melemah, tentunya bahan bakunya akan naik sehingga harganya nanti bisa naik. Dan ini akan mempengaruhi daya beli dari masyarakat. Nah, ini kita lihat stabilitas nilai rupiah. Ini dapat kita lihat di sebelah kiri, transaksi non-residen. Nah, itu transaksi terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang luar negeri, bukan orang Indonesia.
5 sampai 8 April 2021 mencatat beli neto 2,34 triliun, masih positif sebenarnya. Ditopang beli neto SBN 4,15 triliun, namun sahamnya mengalami jual neto 1,81 triliun. Ini kondisinya menunjukkan minat investor terhadap SBN masih cukup baik dan membantu menjaga stabilitas rupiah. Kemudian kenaikan premi CDS kredit default swap dari 82,73 menjadi 84,07 basis point. Ini menandakan persepsi risiko masih ada namun tetap dalam koridor yang terkelola. Ini CDS ini menggambarkan adalah kredit default swap adalah biaya yang harus dikeluarkan ketika seseorang berinvestasi. Itu biaya CDS itu adalah biaya untuk melindungi investasinya dari risiko gagal bayar dari satu negara maupun perusahaan. Memang naik. Nah, artinya seperti ini, jika CDS semakin mengecil itu semakin baik karena risikonya semakin terkendali. Nah, stabilitas nilai rupiah ini sangat ditentukan oleh transaksi-transaksi non-residen ini, karena jika memang eh, banyak investor yang masuk ke Indonesia, terutama foreign direct investment, itu akan menstabilkan nilai rupiah. Artinya rupiah kita dibeli, permintaan akan rupiah itu naik, sehingga nilainya lebih stabil. Kemudian dapat kita lihat inflasi IHK April 2021 ini 0,13%, naik dari 0,08% dari Maret 2021. Inflasi tahunannya 1,42%. Maret 2021 tercatat 1,37%. Kemudian sasaran inflasi 2021 itu sebenarnya 3% plus minus 1%. Ini masih berada di koridor. Nah, di sini dapat kita lihat inflasi inti 0,14% meningkat terutama karena tekanan harga emas, perhiasan, dan kenaikan permintaan musiman selama Ramadan. Banyak permintaan Ramadan, harga-harga naik. Kemudian inflasi volatile food 0,15%. Kemudian inflasi administer price dipengaruhi kenaikan harga rokok akibat transmisi cukai hasil tembakau serta kenaikan bahan bakar rumah tangga. Ini inflasi yang diatur oleh pemerintah ya harga-harganya. Secara keseluruhan inflasi tahun 2021 masih rendah sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap daya beli masyarakat maupun biaya produksi. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan ekonomi Indonesia. Ini ada pemerintah pusat, Kemenkeu, ini menetapkan kebijakan fiskal. Fiskal itu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ini tentunya pakai APBN, ada pajak, subsidi, bantuan sosial, dan stimulus pemulihan. Ada BI, ini mengatur stabilitas rupiah, inflasi, suku bunga, dan sistem pembayaran. Kemudian DPR RI ini bekerja sama dengan Kemenkeu untuk membahas dan menyetujui APBN. Kemudian OJK, LPS, dan KSSK menjaga stabilitas sistem keuangan, pengawasan sektor keuangan, dan penanganan krisis. Kemudian ada BPS dan lembaga data, ini menyediakan data PDB, inflasi, perdagangan, ketenaga kerjaan, dan indikator ekonomi lainnya. Kemudian pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat ini menjadi pelaksana dan penerima dampak kebijakan ekonomi. Sehingga dalam konteks tahun 2021, koordinasi antara fiskal, moneter, Kemenkeu, dan Bank Indonesia menjadi, menjadi sangat penting untuk menjaga pemulihan ekonomi tanpa mengabaikan stabilitas harga dan nilai tukar. Kenapa ini penting? Karena kadang mungkin pemerintah ini butuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ekonominya ekspansif. Namun, di sini ada yang mengerem dari Bank Indonesia. Kalau ekonomi ingin tumbuh terus, tentunya eh, dalam kondisi tersebut sangat sulit. Bisa jadi BI dipaksa untuk mencetak uang. Ketika uang dicetak banyak-banyak, itu inflasi naik. Memang ekonominya naik, PDB-nya naik,
Namun inflasinya juga naik signifikan. Jadi itu tidak baik. Jadi mereka memang harus check and balance ya, saling cek. Jadi tidak bisa berdiri sendiri, harus saling koordinasi. Kemudian di sini ada dampak penguatan atau pelemahan kurs dan inflasi IKH terhadap PDB triwulan satu. Jika kurs menguat, biaya impor turun, inflasi berkurang, konsumsi dan investasi berpeluang naik. Namun ekspor kita kurang kompetitif. Jika kurs melemah, ekspor lebih kompetitif, tetapi impor dan bahan baku mahal, biaya produksi naik, dan daya beli dapat turun. Inflasi yang rendah, harganya terkendali, daya beli terjaga, dan kebijakan moneter dapat tetap mendukung pemulihan. Inflasi tinggi ini mengakibatkan pendapatan real turun, konsumsi melemah, biaya modal bisa naik. Untuk triwulan 1 2021, PDB masih minus 0,74% karena konsumsi rumah tangga dan investasi belum pulih. Sehingga kesimpulannya stabilitas kurs dan inflasi rendah menjadi persyarat agar pemulihan PDB tidak tertahan oleh kenaikan biaya dan penurunan daya beli. Nah, kondisi makro Indonesia 2021 di tengah pandemi COVID-19, ini pemulihannya masih terus berlanjut. Kemudian sektor eksternal membaik, ekspor dan impor tumbuh positif, konsumsi masih terbatas karena memang mobilitasnya masih dibatasi, inflasi masih sangat terkendali, sangat moderate. Stimulus fiskal ini menjadi sangat penting karena memang banyak perusahaan itu yang hampir bangkrut dan banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Kesimpulannya, untuk aktor kebijakannya ini perlu koordinasi yang baik antara pemerintah, Kemenkeu, dan Bank Indonesia ya terutama DPR, OJK, LPS, KSSK, BPS, Pemda, dan dunia usaha dan masyarakat. Kita tahu ekonomi Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh permintaan domestik, sangat kuat sebenarnya ekonomi Indonesia ini. Sehingga perlu kebijakan yang pas dengan kerjasama instansi-instansi Kemenkeu terutama dan Bank Indonesia. Kemudian dapat kita simpulkan dampak kurs dan inflasi. Penguatan dan pelemahan kurs serta naik turunnya inflasi mempengaruhi PDB melalui biaya impor, ekspor, harga barang, daya beli, konsumsi, investasi, dan ekspektasi pelaku ekonomi. Ini kurs dan inflasi ini sangat krusial ya di dalam perekonomian. Karena kita tidak berdiri sendiri, kita masih harus bergaul dengan negara manapun. Dan kondisi 2021, ekonomi Indonesia mulai pulih dari tekanan pandemi, PDB-nya membaik, walaupun masih minus, tapi kontraksinya sudah sangat kecil. Sektor eksternal positif, kita sudah mulai impor bahan baku dan ekspornya juga sudah positif. Inflasinya sangat terkendali, tidak harga naik yang gimana-gimana, masih sangat normal. Namun konsumsi rumah tangga masih lemah karena pembatasan mobilitas dan memang banyak masyarakat yang di layoff dari pekerjaannya sehingga memang investasi yang tadi pertumbuhan investasi masih negatif, cuman tadi hanya minus 0,23% tadi sudah sangat kecil. Diharapkan pabrik dan lapangan usaha sudah mulai bergerak kembali ke arah yang ekspansif. Mungkin demikian penjelasan saya, Pak. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan selamat malam.